Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pak Fajri yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan tugas kelompok. Adapun kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Muhammad Syarif Hidayat, kemudian yang kedua ada Pak Suwarno, yang ketiga ada Pak Chandra Hendri, dan yang terakhir ada Mbak Hanifah Julia Fadia. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisa pengembangan usaha pada depot air minum Fantastic Water dengan metode SWOT. Langsung ke latar belakang penelitian, di mana yang pertama tentang kebutuhan. Kebutuhan akan air minum sehat bagi masyarakat sekitaran kilometer 10 Nongsa Batu Besar. Di mana kita tahu kebutuhan air adalah salah satu kebutuhan dasar dan kebutuhan primer manusia untuk bertahan hidup. Air sangat penting bagi tubuh manusia dan memiliki peran yang krusial dalam menjaga kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Maka dengan ini Fantastic Water hadir sebagai depot air minum yang sehat bagi masyarakat sekitar kilometer 10 Nongsa Batu Besar. Yang kedua, ada tuntutan, di mana tuntutan untuk memberikan produk air minum yang bersih, higienis, dan layak dikonsumsi. Selain untuk kebutuhan agar dasar atau kebutuhan primer, juga dituntut untuk memberikan produk air minum yang bersih, higienis, dan layak konsumsi. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa air yang kita gunakan adalah air yang aman dan bersih untuk mencegah masalah kesehatan dan mencegah penyakit yang dapat disebabkan oleh air yang tercemar atau tidak higienis. Kemudian yang ketiga, tentang persaingan, belum berkembangnya usaha sejenis di radius 8 km dari lokasi depot. Di mana belum berkembangnya usaha yang sejenis radius 8 km dari lokasi depot, adapun usaha yang sejenis itu memiliki jarak yang sangat jauh. Jadi ini bisa menjadi peluang usaha atau bisnis yang menarik untuk cepat bisa dikembangkan dan menjanjikan. Yang keempat, pengembangan. Kajian kelayakan pengembangan bisnis depot air minum. Kajian kelayakan pengembangan bisnis depot air minum adalah langkah penting untuk memastikan bahwa investasi Anda akan menguntungkan dan berkelanjutan, di mana kajian kelayakan ini akan membantu untuk mengevaluasi berbagai aspek bisnis sebelum memutuskan untuk melanjutkan. Dengan metode SWOT sebagai analisis kelayakan, penulis berharap depot air minum Fantastic Water secepatnya mendapatkan dan mengetahui kelayakan, mengetahui kekuatan, mengetahui kelemahan, ancaman, peluang masa akan datang, baik dalam segi internal maupun eksternal usaha depot air minum Fantastic Water. Rumusan masalah. Kita bisa lihat di sini ada rumusan masalah, di mana yang pertama, bagaimana merancang strategi pengembangan usaha depot air minum Fantastic Water dengan menggunakan metode SWOT. Kemudian yang kedua, apa saja aspek yang digunakan di dalam menganalisa pengembangan usaha depot air minum Fantastic Water Batam dengan menggunakan metode SWOT. Lanjut ke batasan masalah. Bisa kita lihat yang pertama mengenai lokasi depot air minum Fantastic Water Batu Besar kilometer 10 Nongsa Batam. Jadi udah jelas depot air minum Fantastic Water itu terletak di Batu Besar kilometer 10 Nongsa Batam. Yang kedua mengenai aspek legal, di mana hal-hal yang berkaitan dengan peraturan undang-undang dan peraturan yang mengatur bisnis depot air minum. Memahami dan mematuhi aspek legal ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan mencegah potensi masalah hukum, seperti contohnya izin dan lisensi. Adapun aspek legal yang kita batasi hanya terkait, yang pertama ada aspek hukum, kemudian ada aspek AMDAL dan aspek kesehatan. Mengenai aspek hukum, yaitu meliputi segala aspek hukum yang relevan bagi kelangsungan usaha, menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku di antaranya.
seperti izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, bisa itu berupa PT, CP, atau berbentuk badan hukum lainnya. Kemudian seperti NPWP, ada surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan SIUP setempat. Yang kedua ada aspek AMDAL. Pada aspek ini mengacu pada AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah suatu hasil studi mengenai suatu dampak kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkup hidup agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek industri. Jadi AMDAL bertujuan untuk mengelola dan memantau proyek serta lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Kemudian ada di sini yang ketiga ada aspek kesehatan. Jadi kita tahu aspek kesehatan adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam bisnis depot air minum. Terutama tentang kualitas yang disediakan pada pelanggan harus memenuhi standar kesehatan yang ketat untuk mencegah penyakit dan menjaga kesejahteraan konsumen. Yang harus dipertimbangkan seperti kualitas air, pemurnian air, pengujian, dan pemantauan kualitas air, kebersihan tempat penyimpanan, higienitas karyawan, pengemasan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, yang kita batasi hanya mengenai aspek operasi dan manajemen yang terdiri dari aspek pasar, aspek keuangan, teknik dan operasi, kemudian organisasi dan manajemen. Mungkin yang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Pak Chandra Jureli. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Syarif. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide presentasi kelompok kami, di mana di slide ini kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari penelitian, di mana tujuannya terdiri dari tiga, yaitu kita dapat menganalisa peluang pasar depot air minum Fantastic Water, dan selanjutnya dapat menganalisa kelayakan dari usaha depot air minum Fantastic Water, dan selanjutnya mengetahui strategi pengembangan usaha depot air minum Fantastic Water, di mana manfaatnya tersebut adalah dengan melakukan analisa peluang pasar, kita dapat mengetahui situasi dan kondisi peluang pasar depot air minum Fantastic Water di kawasan Batu Besar. Dan sementara dengan melakukan menganalisa kelayakan usaha, kita mendapatkan manfaat bahwa usaha depot air minum Fantastic Water itu layak atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah manfaatnya kita dapat mengetahui cara menganalisa kelayakan dari sebuah usaha, di mana yang saat ini kita mengangkat usaha dari depot air minum Fantastic Water. Adapun selanjutnya tinjauan pustaka, di mana aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Saat ini di wilayah Kota Batam. Jenis badan usaha seperti perusahaan perseroan, firma, perserikatan komandator, perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi. Selanjutnya, manajemen operasional adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi dari sebuah perusahaan tersebut. Operasi ini merupakan suatu kegiatan di dalam perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran, sehingga keluarannya akan lebih bermanfaat dari masukannya sesuai dengan harapan dari sebuah usaha tersebut. Tiga, adanya produk berupa barang. Menurut David Garvin yang diikuti Vincent Gaspars menentukan dimensi kualitas barang dapat dilakukan melalui 8 dimensi, yaitu performance, features, conformance, durability, serviceability, aesthetic, fit, and finish dari sebuah produk itu tersebut. Keempat, ada produk, jasa, atau service, di mana menurut Zaitami et al. Mengumpulkan 5 dimensi dalam menentukan kualitas jasa, reliability dari suatu produk tersebut, responsiveness dalam proses pembuatan produk tersebut,
assurance dari produk M30 dan tangibles. Kelima, ada kapasitas produksi dapat dilihat dari sisi masukan, input atau keluaran, yaitu output. Rata-rata penggunaan kapasitas dapat diukur dengan presentasi pemakaian kapasitas untuk berproduksi dibagi dengan kapasitas yang tersedia, jika masih tersedia cadangan kapasitas tersebut dengan capacity quotient. Di dalam melakukan penelitian ini ada metodologi penelitian yang dilakukan, di mana waktu dan tempat penelitian dilakukan di depot air minum Fantastic Water di depan Pola Kepri kilometer 10 di daerah Batu Besar, Nongsa, Kota Batam. Sementara pengolahan data ada analisis SWOT, analisis kuantitatif dalam metrik EFA, EFE, dan EA, dan ada analisis faktor internal EFAS dan ekstra EFAS. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Disitulah analisis SWOT ini dibutuhkan. Sementara di analisis kuantitatif dalam matriks EFA merupakan adalah sebuah alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Adapun matriks IEM menunjukkan kondisi internal dari sebuah perusahaan berupa kekuatan dan kelemahan yang dihitung berdasarkan rating dan bobot. Matriks EFA digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari faktor-faktor eksternal perusahaan tersebut. Adapun analisis faktor internal, yaitu IFAS. IFAS adalah suatu bentuk analisis strategis dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapatkan potret kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. IFAS merupakan kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Dan di situ ada EFAS. EFAS merupakan kesimpulan analisis dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Adapun jenis data yang didapati dengan dua cara, yaitu dengan mendapatkan dua data primer dan data sekunder. Data primer, data wawancara langsung. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Ya, tadi yang sudah kita bahas, contohnya melakukan wawancara langsung dalam penelitian ini. Dan selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara, misalnya melalui media massa, jurnal, literatur. Data sekunder dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh organisasi maupun individu lain seperti data sensus yang dikumpulkan. Dan metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kerangka pikir input data pengamatan dari tanggal 28 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023, dan prosesnya menggunakan analisis SWOT, EFA, EFA dan EA, IFAS dan EFAS. Dan outputnya hasil analisis SWOT dan kelayakan usaha. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Suwarno. Silakan Pak Suwarno. Terima kasih. Selamat. Terima kasih kepada Mas Chandra atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. Saya akan masuk ke analisa dan pembahasan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang analisa dan pembahasan ini, saya akan masuk terlebih dahulu kepada pembobotan, yaitu bobot dan rating. Dari tabel ini kita lihat untuk bobot kita sepakati dengan nilai 0,2, yaitu sangat kuat. 0,15 di atas rata-rata, 0,1 rata-rata, 0,05 di bawah rata-rata. Kemudian untuk rating, major strength itu 4, kemudian 3 untuk minor strength, 2 untuk major weakness, 1 untuk minor weakness. Nah, pembobotan ini mulai dari 0,05 berarti bahwa pengaruh akan kebijakan atau faktor yang diambil
memiliki pengaruh yang sedikit atau di bawah rata-rata, dan begitu pula seterusnya. Sementara itu untuk rating memiliki pengaruh positif dengan nilai 3,94, kemudian rating yang memiliki pengaruh negatif nilainya itu 1-2. Kita masuk ke analisa dan pembahasan selanjutnya. Di sini terdapat 2 tabel yang kita lihat di display ini, yaitu pertama adalah tabel internal faktor evaluation, yaitu evaluasi faktor internal, di mana di sini kita akan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Untuk faktor internal, kekuatan yang kita nilai yaitu harga yang ditawarkan depot air minum Fantastic Water relatif terjangkau dengan bobot nilai yaitu 0,15, rating 3, kemudian bobot dikali rating 0,45. Kemudian yang kedua, depot air minum Fantastic Water refillingnya lebih cepat atau isi ulangnya lebih cepat, bobot itemnya 0,15, rating 2, kemudian bobot dikali rating 0,3. Yang ketiga, depot air minum Fantastic Water ramah terhadap customer. Itu bobot itemnya 0,1, kemudian ratingnya 2, sehingga nilai bobot dikali rating adalah 0,2. Yang keempat, delivery service yang cepat dengan bobot item 0,1, rating 2, nilai bobot dikali rating adalah 0,3. Yang keempat, lokasi depot air minum Fantastic Water yang strategis. Bobot item 0,1, ratingnya 3. Kemudian bobot dikali rating nilainya 0,3. Nah, total skor dari kekuatan ini kita jumlahkan semua dari hasil nilai bobot dikali rating tadi dengan jumlah nilai 1,55. Lanjut ke kelemahan, kita masuk ke item pertama, karyawan terbatas ketika orderan meningkat. Itu mendapat nilai bobot 0,1, ratingnya 2, sehingga nilai bobot dikali rating 0,2. Kemudian pemodalan yang terbatas dalam pengembangan usaha mendapat nilai bobot 0,1, rating 2, sehingga nilai bobot dikali rating adalah 0,2. Yang ketiga, strategi promosi yang belum efektif dengan nilai bobot 0,05, ratingnya 3, sehingga bobot dikali rating 0,15. Yang keempat, pengelolaan administrasi yang belum diatur dengan nilai bobot 0,05, ratingnya 2, bobot dikali rating adalah 0,1. Kemudian yang kelima, transportasi terbatas dengan nilai bobot 0,1, rating 2, sehingga nilai bobot dikali rating adalah 0,2. Total skor kelemahan dari tabel ini adalah 0,85. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan faktor kekuatan dan kelemahan tadi menjadi 1,55 ditambah 0,85 sehingga hasilnya 2,4. Nah, di sini kita juga mengurangkan nilai dari faktor kekuatan dan kelemahan. Kita kurangkan 1,55 kurang 0,85 yang kita ambil dari tabel ini sehingga dapat nilai skor 0,7. Baiklah, kita lanjut ke faktor eksternal. Ini juga kita membuat tabel serupa dengan item yang berbeda, yaitu peluang dan ancaman. Jadi yang pertama sekali untuk peluang dari faktor eksternal tersebut, pelayanan yang diberikan sesuai dengan selera konsumen dengan nilai bobot 0,15, ratingnya 3, bobot dikali rating 0,45. Yang kedua, delivery service yang membuat orderan meningkat, bobot 0,15, rating 2, bobot dikali rating 0,3. Yang ketiga, depot air minum Fantastic Water memanfaatkan media sosial sebagai promosi, bobot item 0,15, ratingnya 3, bobot dikali rating 0,45. Yang keempat, pelanggan setia, bobot item 0,1, rating 3, bobot dikali rating 0,3. Sehingga total skor peluang adalah 1,5. Didapat dari jumlah keseluruhan bobot dikali rating. Nah, untuk faktor ancaman, kenaikan harga air bersih itu 0,15, ratingnya 2,
sehingga nilai bobot dikali rating 0,3. Yang kedua, munculnya pesaing di area depot air minum Fantastic Water dengan nilai bobot item 0,1, ratingnya 2. Nilai bobot dikali rating 0,2. Yang ketiga, upgrade mesin depot air minum Fantastic Water. Itu dengan bobot item 0,1, ratingnya 2, sehingga nilai bobot dikali rating 0,2. Kemudian yang keempat, kompetitor memiliki teknik promosi lebih baik. Itu dengan bobot item 0,1, rating 3, nilai bobot dikali rating 0,3. Sehingga total skor ancaman secara keseluruhan itu mendapat nilai 1,0. Nah, kita jumlahkan antara peluang dan ancaman tadi, sehingga total 1,5 ditambah dengan 1 menjadi 2,5. Nah, seperti halnya faktor internal tadi, kita juga mengurangkan antara faktor peluang dan faktor ancaman. Di sini kita kurangkan nilai tersebut 1,5 dikurang 1 mendapatkan nilai 0,5. Nah, ini berguna untuk kita nantinya membuat grafik SWOT atau diagram SWOT. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kekuatan menyumbang nilai 1,55, kelemahan 0,85, faktor peluang 1,5, dan faktor ancaman 1,0. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang grafik atau diagram SWOT. Nah, dari nilai tadi yang kita dapatkan, yaitu nilai peluang 0,7 dari pengurangan tabel pertama tadi. Kemudian di tabel kedua kita ada melakukan pengurangan dengan nilai 1,5 dikurang 1 tadi, yaitu mendapat nilai 0,5. Jadi kita tarik garis seperti ini. Nah, kita akan menyimpulkan bahwa kondisi dari diagram SWOT ini masuk ke kuadran 1. Nah, untuk penghitungan IFAS dan EFAS sendiri, itu kita lakukan dengan tabel di sebelah kanan ini. Pertama sekali kita hitung strategi SO, yaitu strength ditambah dengan opportunity. Kekuatan ditambah dengan peluang. Nah, di sini kita tambahkan 1,55 ditambah 1,5 dapat nilai 3,05. Kemudian nilai WO, weakness ditambah dengan opportunity, yaitu 0,85 ditambah 1,5 menjadi 2,35. Kemudian di sini ada ST, yaitu strength dan trait, itu 1,55 ditambah 1 sama dengan 2,55. Dan yang terakhir itu strategi WT, yaitu weakness dan trait. Weakness-nya kita masukkan nilai tadi 0,85 ditambah dengan 1 menjadi 1,85. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai SO atau strength opportunity itu memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu 3,05, diikuti dengan nilai WO, ST, dan WT. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan pada diagram analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa depot air minum Fantastic Water memiliki kekuatan dan peluang sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Ini adalah growth oriented strategy menurut Freddy Rangkuti 2009 halaman 19. Nah, strategi utama yang dihasilkan adalah SO, yaitu strength dan opportunity dengan nilai tertinggi 3,05 menduduki posisi pertama. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan presentasi ini ke Hanifah Julia untuk melanjutkan kepada kesimpulan dan saran. Kepada Hanifah Julia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikut, yaitu ada strengths,
di mana faktor internal memiliki kekuatan lebih besar daripada kelemahan, yaitu senilai 1,55 dikurang 0,85 yang hasilnya 0,70. Lalu ada weaknesses, di mana faktor internal memiliki kelemahan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kekuatan, yaitu 0,85. Lalu ada opportunities, di mana faktor internal peluang memiliki nilai lebih besar daripada ancaman, yaitu senilai 1,50 dikurang 1,00 yang dapat senilai dengan 0,50. Lalu ada threats, yaitu faktor eksternal ancaman memiliki nilai lebih rendah, yaitu 1,00. Lalu ada saran dari hasil penelitian, yaitu ada strengths yang sebaiknya depot air fantastic water dipertahankan. Lalu ada opportunities, di mana kajian atau penelitian ini hendaknya dilanjutkan di masa yang akan datang. Lalu ada weaknesses, di mana penelitian selanjutnya disarankan menambah metode lain. Lalu yang terakhir ada threats, yaitu evaluasi ancaman akan usaha sejenis sebaiknya dilakukan secara interval. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan juga teman-teman di kelompok 1 yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan presentasi ini, sehingga kita dapat sama-sama mengerti bagaimana yang dimaksud dengan analisis SWOT yang telah kita pelajari bersama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi rekan-rekan yang mungkin membutuhkan referensi dalam melakukan penelitian yang sama. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.